Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Yang saya hormati selaku dosen mata kuliah Ekonomi Manajerial, Bapak Haji Sunarto. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aiki Uldaina dengan NPM 2211 1001 3443037. Izinkan saya untuk mempresentasikan mata kuliah Ekonomi Manajerial. Ekonomi Manajerial. Ekonomi manajerial merupakan aplikasi prinsip-prinsip ekonomi untuk mengembalikan keputusan dalam bisnis. Ini adalah bidang studi yang menggabungkan teori ekonomi dengan praktik manajemen dengan tujuan untuk membantu para manajer dalam pembuat keputusan bisnis yang optimal. Ekonomi manajerial membantu memahami bagaimana keputusan bisnis dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi seperti harga, biaya, permintaan, dan penawaran. Definisi ekonomi manajerial. Ekonomi manajerial dapat didefinisikan sebagai penerapan teori ekonomi untuk memecahkan masalah-masalah pengembalian keputusan di dalam perusahaan. Ini adalah jembatan antara teori ekonomi dan praktik manajemen, membantu para manajer dalam mengalokasikan sumber daya secara efisien, memaksimalkan keuntungan, dan membuat keputusan strategis yang menguntungkan. Fokus utama ekonomi manajerial menggabungkan teori ekonomi dengan praktik manajemen untuk menyelesaikan masalah bisnis. Tujuan utama ekonomi manajerial membantu para manajer dalam membuat keputusan bisnis yang optimal. Metode utama ekonomi manajerial menerapkan alat-alat analisis ekonomi seperti analisis biaya manfaat, analisis permintaan dan penawaran, serta analisis pasar. Tujuan dan ruang lingkup ekonomi manajerial. Tujuan utama ekonomi manajerial adalah untuk membantu para manajer dalam membuat keputusan bisnis yang optimal dengan memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya. Ruang lingkup ekonomi manajerial meliputi berbagai aspek bisnis termasuk yang pertama, analisis pasar, memahami permintaan dan penawaran perilaku konsumen serta strategi penetapan harga. Yang kedua, manajemen produksi, artinya menentukan jumlah produksi yang optimal, memilih teknologi yang tepat, dan mengelola rantai pasokan. Yang ketiga, manajemen keuangan, artinya mengelola arus kas, mengambil keputusan investasi, dan mengatur struktur modal perusahaan. Yang terakhir atau yang keempat, manajemen sumber daya manusia, artinya menetapkan strategi perekrutan, pelatihan, dan kompensasi karyawan yang optimal. Pengambilan keputusan dalam ekonomi manajerial. Pengambilan keputusan merupakan inti dari ekonomi manajerial. Para manajer menggunakan prinsip-prinsip ekonomi untuk mengevaluasi berbagai alternatif dan memilih pilihan yang paling menguntungkan proses. Proses pengambilan keputusan dalam ekonomi manajerial melibatkan langkah-langkah. 1. Identifikasi masalah, memahami masalah yang dihadapi dan menentukan tujuan yang ingin dicapai. 2. Kumpulkan informasi, mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk menganalisis masalah. 3. Evaluasi alternatif, mempertimbangkan berbagai pilihan yang tersedia dan mengevaluasi konsekuensinya. 4. Pilih alternatif terbaik, memilih alternatif yang dianggap paling menguntungkan berdasarkan analisis dan pertimbangan. 5. Implementasi dan evaluasi, menerapkan keputusan yang diambil dan mengevaluasi hasil yang dicapai. Konsep biaya dan laba dalam ekonomi manajerial. Konsep biaya dan laba merupakan dasar dari pengambilan keputusan dalam ekonomi manajerial. Biaya merupakan sumber daya yang digunakan dalam proses produksi, sedangkan laba adalah selisih antara pendapatan dan biaya. Pemahaman yang baik tentang biaya
dan laba membantu para manajer dalam analisis biaya, mengklasifikasikan biaya berdasarkan jenis, menentukan biaya tetap dan variabel, serta menganalisis pergerakan biaya produksi. Maksimalkan laba, menentukan tingkat produksi yang optimal, memilih strategi penetapan harga yang efektif, dan mengendalikan biaya untuk memaksimalkan keuntungan. Analisis permintaan dan penawaran. Analisis permintaan dan penawaran merupakan konsep fundamental dalam ekonomi manajerial. Permintaan menunjukkan jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga. Sedangkan penawaran menunjukkan jumlah barang atau jasa yang ingin dijual produsen pada berbagai tingkat harga. Kita bisa lihat pada tabel berikut. Permintaan, jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga. Berhubungan negatif dengan harga, dalam kurung semakin tinggi harga, semakin rendah permintaan. Dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pendapatan, selera, dan harga barang substitusi. Di bagian penawaran, jumlah barang atau jasa yang ingin dijual produsen pada berbagai tingkat harga berhubungan positif dengan harga, dalam kurung semakin tinggi harga, semakin tinggi penawaran. Penawaran dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti biaya produksi, teknologi, dan harga input. Peramalan dan analisis pasar. Peramalan dan analisis pasar sangat penting dalam ekonomi manajerial untuk membantu perusahaan dalam membuat keputusan strategis. Peramalan digunakan untuk memprediksi permintaan di masa depan, sedangkan analisis pasar digunakan untuk memahami kondisi pasar saat ini dan potensi pertumbuhan. Kita bisa lihat di nomor 1, peramalan memprediksi permintaan di masa depan, membantu dalam perencanaan produksi, inventaris, dan penjualan. Di nomor 2, analisis pasar, memahami perilaku konsumen, tren pasar, serta persaingan untuk membuat strategi pemasaran yang efektif. Yang 3, strategi pemasaran membuat keputusan yang tepat dalam hal segmentasi pasar, penetapan harga, promosi, dan distribusi. Struktur pasar dan strategi penetapan harga. Struktur pasar menggambarkan kondisi persaingan di dalam suatu industri. Struktur pasar memengaruhi perilaku perusahaan, strategi penetapan harga, dan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Berikut adalah beberapa struktur pasar yang umum. Persaingan sempurna. Artinya banyak perusahaan kecil yang menjual produk yang identik, pembeli dan penjual memiliki informasi sempurna dan tidak ada kendala masuk atau keluar pasar. Selanjutnya, monopoli. Artinya hanya satu perusahaan yang menguasai seluruh pasar, tidak ada persaingan, dan terdapat kendala masuk yang tinggi. Selanjutnya, oligopoli. Artinya beberapa perusahaan besar menguasai sebagian besar pasar, terdapat interaksi strategis antar perusahaan, dan terdapat kendala masuk yang tinggi. Yang terakhir, persaingan monopolistik. Banyak perusahaan yang menjual produk yang terdiferensiasi, terdapat persaingan yang terbatas, dan terdapat kendala masuk yang relatif rendah. Manajemen produksi dan operasi. Manajemen produksi dan operasi merupakan salah satu bidang penting dalam ekonomi manajerial. Ini melibatkan proses transformasi input menjadi output, termasuk perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian kegiatan produksi. Saya akan jelaskan perencanaan produksi, menentukan jumlah produksi yang optimal, memilih teknologi yang tepat, dan mengatur jadwal produksi. 2. Pengendalian kualitas, menerapkan sistem kontrol kualitas untuk memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar yang ditetapkan. 3. Manajemen inventaris, mengelola stok barang, menentukan tingkat persediaan yang optimal, dan meminimalkan biaya penyimpanan. 4. Manajemen rantai pasokan, mengelola aliran barang dan informasi dari pemasok ke konsumen, meminimalkan biaya transportasi dan pengiriman. Aplikasi ekonomi manajerial dalam dunia bisnis. Ekonomi manajerial memiliki aplikasi yang luas dalam dunia bisnis.
membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang lebih rasional dan menguntungkan. Beberapa contoh aplikasi ekonomi manajerial. 1. Penetapan harga menggunakan analisis permintaan dan penawaran untuk menentukan harga jual yang optimal. 2. Manajemen biaya menggunakan analisis biaya untuk mengendalikan biaya produksi dan memaksimalkan keuntungan. 3. Strategi investasi menggunakan analisis nilai waktu uang untuk mengevaluasi proyek investasi dan membuat keputusan yang tepat. Yang keempat, pengambilan keputusan strategis menggunakan analisis pasar, analisis pesaing, dan analisis SWOT untuk membuat keputusan bisnis strategis. Sebagai penutup, ekonomi manajerial adalah alat penting bagi manajer untuk membuat keputusan yang lebih cerdas dan strategis dalam bisnis. Dengan memahami dan menerapkan konsep ekonomi seperti analisis biaya, permintaan, penawaran, dan strategi harga, manajer dapat mengoptimalkan sumber daya dan meningkatkan keuntungan. Pada akhirnya, ekonomi manajerial membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan pasar, menghadapi persaingan, dan mencapai tujuan bisnis dengan lebih efektif. Tiba kita di akhir diskusi mata kuliah ekonomi manajerial. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Kurang lebihnya presentasi saya tolong dimaafkan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.